Oke, selamat siang. Kembali lagi dengan Suara Podcast Auto Detailing. Ini episode yang keempat. Kali ini kita akan membahas masalah bisnis dalam dunia auto detailing. Kali ini gue bersama sahabat saya dari Aska Premium Polish dengan Mas Ivan. Mas Ivan. Boleh perkenalkan diri dulu? Oke, thank you, terima kasih udah diundang di Fonax nih. Nama saya Ivan Hikmawan Putra, owner dari Aska Premium Polish yang ada di Cibubur. Oke, alamat Cibubur. Alamat Cibubur. Nah, sebenarnya kita pengen kupas-kupas nih Om tentang bisnis dalam auto detailing. Nah, kita pengen tahu dari Aska Premium Polish ini bagaimana merilis dari awal bisnis auto detailingnya ini seperti apa. Nah, sebelumnya bisnis detailing ini sebelumnya nih Om, sebelum ke detailing ini Om bisnisnya di bidang apa? Oke, thank you. Jadi saya sama Edi ini sebenarnya udah kenal lama lah ya. Cuma yang waktu itu saya masih penghobi gila detailing lah ibaratnya. Jadi ya yang ngelamin mobil gitu ya deh. Nah jadi ini nggak usah tahu gitu. Karena kita juga udah cukup lama Om kenal ya kan. Yang mulai dari awal saya di Sonak juga kita udah mulai komunikasi. Ya udah tahu lah siapa Om Ivan ini siapa. Yang mungkin teman-teman juga banyak yang udah tahu, yang mungkin pengen tahu lebih dalam lagi ya kita. Nah, jadi saya itu dulu ex bankers. Jadi saya 12 tahun di bank di corporate banking. Sampingannya poles mobil ya. Berdasarkan hobi. Jadi nggak ada bisnis apa-apa, cuman udah edik gitu ya. Jadi 2008 saya mulai ekspor detailing, tapi dalam tahapan manual. Dulu saya beli produknya dari Millennium, step 1, step 2, step 3. Ingat dulu ya, itu dulu ada di toko, ya nggak boleh bilang ya, apa ya dia software. Nah, jadi saya beli itu step 1, step 2, step 3. Jadi dari situ kita pengen biasa kan kalau udah di detailing pengen lebih lagi nih, pengen lebih kinclong lagi alatnya, kita ikut forum belajar hanya upgrade ya, di mesin. Saat itu dilalah berjalan bertahun-tahun, akhirnya kita coba buka home service waktu itu. Masih kerjanya masih weekend detailing lah. Hari libur lah ya. Hari libur 1 minggu. Nah, biasanya gue juga waktu itu Senin sampai Jumat gue sebenarnya juga terima, cuman pas gue pulang kantor gue kerjain. Oh gitu, jadi mobil lah biasanya juga teman-teman ngecek doang, yang mobilnya ada banyak, satu dong taruh rumah, kita kerjain. Nah, seiring dengan jalannya waktu, saya lihat diri saya kok hanya segini saja nih kok. Yang lain teman-teman dulu yang udah ngerintis, udah maju-maju semua kan, udah hebat-hebat lah ya. Perjuangan tuh kan kita kenalin detailing di Indonesia. Nah, akhirnya tahun kemarin saya putusin udah nih karena memang customer base yang udah ada, akhirnya saya putusin untuk fokus di dunia detailing. Jadi memang untuk ketertarikan di detailing memang dari hobi Om ya? Dari hobi, semua pasti dari hobi. Terus upgrade, produk baru, tools baru, apalagi dulu saya dulu menggilangin kan 105, 101, sekarang udah muncul 110 lah semuanya. Udah banyak banget. Mulai berkembang di dunia auto detailing ini banyak macam tipe-tipe produk yang udah berkembang di Indonesia. Ya. Akhirnya itulah ya, yang belum pernah nyoba Sonax saja kan, belum pernah dikirim. Nah, untuk saat ini nih dari awal hingga sampai saat ini udah berapa lama Om di bisnis auto detailingnya sampai sekarang? Sampai sekarang ya startnya sih ya dari 2008 itu sendiri ya sampai sekarang nggak pernah bosen. Karena teknologi di dunia detailing sendiri itu kan berubah ya, apalagi dari segi mesin, dari segi obat. Nah, cuman
Mungkin dulu saya suka beli banyak obat. Nah sekarang karena sudah terlanjur saya harus mencoba meminimalisir lah trial and error, coba-coba. Jadi saya hanya fokus di beberapa channel saja. Nah, ini kan melihat dari perkembangan Aska Premium Polish, mulai dari bisnis sampingan, terus sampai sekarang bisnis jalan benar-benar dari workshop. Nah, bisa diceritain nggak Om, gimana perjuangan ini dari benar-benar nol, terus sampai sekarang udah punya workshop sendiri? Maksudnya suka dukanya, masalah keuangan lah atau apa kan? Oh berat itu nggak segampang, Gimana? nggak seindah. Jadi buat teman-teman ini ya buat ada inspirasi nih, kira-kira kalau mereka mau buka auto detail ini apa yang harus mereka siapkan untuk berbisnis auto detail ini. Jadi buat mereka menginspirasi dari teman-teman. Jadi semua apa yang tergambar di sosial media itu kan sebenarnya keren-keren ya. Tapi nggak segampang itulah kita mencapai hasil tersebut. Ada semua bisnis, every business need a proses. Jadi semua bisnis perlu namanya proses gitu. Jadi ya proses itulah yang leading gitu, yang berdarah. Jadi pada saat waktu saya mulai itu saya tidak mulai dengan tools yang chemicals yang serba mahal gitu. Jadi saya hanya pakai waktu itu cuma satu mesin rotary kan, itu menurut saya sudah cukup mahal gitu. Jadi satu mesin rotary, satu pad, satu chemical berawal dari situ. Dan dulu juga nawarin moles itu nggak gampang. Nggak gampang. Kita nawarin 300.000 orang nggak mau gitu akhirnya sih. Terus orang kita tawarin gratis malah pusing, mau gratis nih serem juga nih. Jadi bingung juga. Dikasih gratis nggak mau. Jadi itu suka dukanya banyak. Akhirnya kita masuk, akhirnya naik pangkat lagi. Ya penghasilan dari poles saya berikan tools yang untuk mendukung saya, terus chemicals yang mendukung saya. Akhirnya ya sampai tahap segini gitu. Akhirnya kita buka workshop, dan sebelum dari home service kita juga lakukan mobile detailing buat customer. Jadi sebelumnya di rumah, terus home service ke rumah, gitu juga. Nah dulu juga sebenarnya bisnis detailing sekarang saya bilang lebih mudah memasarkannya dibandingkan dulu. Kalau dulu itu kan kita nggak ada yang namanya Instagram, ya kan? Sosial media juga minim banget gitu. Jadi pemasarannya word of mouth, dari mulut ke mulut ya. Jadi ya kita coba tawarin dari mulut ke mulut. Kalau sekarang kan kita bisa by social media ya, by iklan atau apa. Ya, sekarang lebih enak, tapi kompetisi jadi lebih kuat sih. Itu aja sih. Ya gimana kita mengelolanya aja ya, waktu di sekeliling kita banyak kompetitor, workshop yang udah banyak di mana-mana sekarang kan. Iya. Gimana servis kita ke customer itu yang membangun bisnis kita. Betul Bang. Nah sebelumnya Om ini kan dari servis di rumah, terus home service ke customer. Nah sekarang punya workshop nih Om. Nah dari pemilihan workshop ini apakah ada survei, apa emang Om itu punya sendiri udah tinggal siap bangun atau gimana Om? Oh gini, kalau tempat memang dedicated udah punya keluarga yang family. Tapi konsepnya memang saya yang benahin. Oh ya, bangun konsepnya ada dari Om. Jadi kita lihat situ potensinya kan pasti kita di situ kan ada survei dulu lah ya, tempatnya di mana, apakah lokasinya strategis atau enggak. Nah, untuk pemilihan semua arsitektur itu saya yang konsepin, membantu sama family juga sama Om. Jadi ya kita yang minta ide lah, saya mau yang ini bentuknya seperti ini, jadi kita yang dibayar supaya bisa dibilang masuk ke situ kayak ya sekarang balik lagi ke sosial media, semuanya seragam memo, jadi wah masuk ke sana wah enak nih. Jadi promosinya melalui sosial media. Betul. Oke, bagi teman-teman yang mau ada pertanyaan seputar bisnis atau detailing, silakan ketik di kolom komentar, nanti akan dijawab oleh Om Ivan. Nah, dilanjut lagi nih Om, balik lagi ke masalah bisnis atau detailing ini kan memang dari punya keluarga, jadi pemilihan tempatnya yang
memang udah berdasarkan udah strategis lah ya. Berarti dalam pemilihan tempat itu untuk auto detailing ini benar-benar harus tepat ya. Benar. Kan kalau kita ingat di marketing itu ada 4P ya, produk apa sih, price, place lah, promotion, packaging lah, itu kan Termasuk tempat itu kan unsur yang menentukan tingkat kepadatan pengunjung ya. Nah, itu perlu sekali dipertimbangkan kan. Jadi kan kalau misalkan kita buka detailing tapi di dalam, nah itu kan ya mungkin effortnya ada ya. Ya sekarang sih sebenarnya gini, tempat saya bilang sekarang nggak menentukan, tapi juga dibilang nggak terlalu menentukan karena balik lagi ke sosial media. Sekarang semua orang kalau dibikin tempat Instagramable bisa pun di pelosok, orang pasti kunjungin. Iya. Orang lihat dalam sosial media nih, wow posisinya mereka cari karena dari postingannya mungkin ada yang ketertarikan. Iya, itu yang pengen. Saya pun tempat saya juga nggak taruh di detailing, kita nggak taruh di depan bengkel, tapi agak ke dalam. Cuman kita buat tempat Instagramable, jadi orang foto tuh wah keren nih tempatnya nih, gitu loh foto. Jadi orang ini gimana sih nih? Jadi orang nyari gitu loh. Jadi bikin orang penasaran juga. Serius, betul. Jadi promosi lewat sosial media pun sangat penting ya. Sangat penting. Satu detailing. Banget, sangat penting. Oke. Buat 5 auto detailing selamat bergabung, terus juga buat Bengkel Union Motor dari Makassar, dua-duanya orang Makassar selamat bergabung. Terus pantengin terus podcast Sona. Lanjut lagi Om. Nah, untuk range modal nih Om. Ya range-nya aja sih maksudnya. Dari awal itu sampai sekarang kira-kira berapa nih? Maksud dari yang terkecil dulu lah. Modal awal buka bisnis auto detailing itu berapa sih? Ini karena gua orang bank, jadi gua udah buat matriksnya. Oh iya. Jadi penghitungannya penting juga. Oh iya gini. Kita main apalagi kalau masih pemula, range modalnya juga nggak usah terlalu big gapnya ya. Jadi kita bisa main di retail, middle, or premium. Nah ini kan kita sesuaikan dengan kondisi alat kita gitu. Nah kalau dibilang range-nya untuk penghobi, apalagi sekarang banyak di sosial media kayak di beberapa online shopping kan udah jual beberapa retail packaging ya. Nah itu kan buat kita belajar tuh bagus. Nah jadi yang berapa mili kita udah bisa buat coba. Nah, itu jadi kalau saya bilang range-nya di angka 5 juta pun kita udah bisa mulai start this business gitu. Jadi bagus buat pemula yang lagi pengen usaha detailing kalau menurut saya sih. Ya sebenarnya 5 juta itu udah cukup ya untuk bikin banget chemical dan toolsnya. Tools sudah dapat, apalagi sekarang mesin banyak yang model-modelnya. Ya, kalau untuk awal-awal pakai yang murah, tapi kalau memang untuk yang lebih proper lagi mungkin bisa di-upgrade seperti itu. Betul, sampai nah kalau ditanya range harga untuk sampai premiumnya waktu unlimited ya. Unlimited ya, karena hobi itu nggak ada batasnya. Nggak ada batasnya. Ada mesin bagus nih, next year ada mesin yang lebih bagus lagi. Jadi tetap upgrade terus. Gitu. Yang penting ini, yang penting dalam bisnis itu konsisten. Itu yang penting. Konsisten dan fokus mungkin. Fokus ya. Jadi kita kadang-kadang kan susah nih gitu semangat. Nah itu pun terjadi sama saya gitu. Semua terjadi. Cuman kita balik lagi tetap konsisten, motivasi diri lagi, itu sih yang konsisten. Fokus. Nah, ada pertanyaan nih Om. Gimana cara bikin pengunjung tertarik? Oke. Gimana cara bikin pengunjung tertarik untuk datang ke workshop dan mungkin untuk polis mobil di workshop ya? Gimana Om Ivan? Mungkin ada masukan lah atau tips? Ya, ini terima kasih pertanyaannya. Ini bagus banget pertanyaannya. Jadi begini, di dalam unsur detailing itu ada unsur yang namanya marketing sama dokumentasi. Marketing dan dokumentasi itu udah masuk dalam unsur. Nah, once kita mau attract kita punya customer, kita harus punya unsur packaging kita nih. Packagingnya mau seperti apa? Bikin poles gampang. Example. Contohnya, saya punya pegawai, saya mengharuskan untuk rapi, pakai sepatu, tidak rokok, baju bersih. Itu untuk yang working customer di situ.
Tapi kalau untuk sosial media kita bisa bentuk packaging, workshop kita rapi. Jadi itu bisa attract customer punya kita. Kita jangan ini, once kita buat iklan di sosial media, tapi dengan asal-asalan, dengan tidak diaturnya tata cara penampilan itu percuma, useless. Gitu loh. Jadi customer saya juga selama ini datang dari wakil customer yang DM kita di Instagram. Mereka pada datang ini di mana sih? Kok Cibubur tuh baru tahu tuh Cibubur tempatnya begini tuh, keren gitu loh. Jadi ya dari situ ya. Nah, itu packaging kita gitu. Jadi mulai dari segi desain tempat serapi mungkin, betul. Terus juga dari penampilan pekerjaannya juga benar-benar rapi. Jadi untuk saat kita posting di sosial media pun orang tertarik untuk melihat itu. Oke, selain itu juga mungkin dari servisnya juga itu udah pasti lah, itu udah pasti. Tapi kan yang paling pertama kelihatan ya kan appearance kan, penampilan itu udah nggak bisa dibohongin. Pertama kali orang datang tuh lihat penampilan, appearance kita gitu. Jadi penampilan yang paling penting untuk daya tarik konsumen untuk datang ke tempat kita. Selain itu juga servisnya juga harus ditingkatkan, kualitas pengerjaan lah yang intinya seperti itu. Nah, dari sekian lama berbisnis dengan auto detailing ini, dari mulai modal sampai sekarang itu sudah income-nya gimana? Udah atau masih? Karena kan saya tahu nih, Om Ivan ini dari awal terus sekarang juga mesinnya saya lihat juga wah. Apakah itu udah balik modal atau belum ini? Kalau dibilang gini. Aduh, sih saya kalau balik modal sih, alhamdulillah sih jauh banget udah balik modal. Udah lebih dari cukup lah. Udah cukup. Makanya baik lagi karena saya ini suka dengan syarat namanya ilmu pengetahuan, knowledge. Jadi once tiap Edi munculin mesin baru saya mau coba. Jadi racun baru nih, wah kayaknya keren nih. Jadi ya kita coba, kalau memang itu cocok buat kita ya kita beli. Tapi balik lagi ya, manajemen keuangannya harus kita atur. Kita lihat kan biaya operasional kita harus lihat. Yang penting begini, unsur operasional, fixed cost, labor cost itu semua udah terpenuhi, baru kita. Karena once kita doing the business, kita bukan buat kita nih, kita ngidupin orang gitu loh. Yang penting itu dulu. Berarti hitung-hitungan memang harus matang ya, Om? Kalau dulu nggak perlu karena gue masih kerja kan. Jadi tapi kalau sekarang gue harus berhitungin. Harus berhitungin. Ya, tapi walaupun kita masih kerja, seenggaknya memang harus ada perhitungan. Oh iya, pasti. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih. Bagaimana membuat bisnis detailing itu bertahan? Nah, sebenarnya tadi udah dijelasin. Mungkin ada tambahan lagi dari Om Ivan. Gini, tadi yang Edi bilang konsisten dan fokus itu yang penting. Banyak bisnis detailing yang nggak bertahan karena dia pertama menganggap, aduh gue nggak dapet customer lagi. Itu saatnya kita harus introspeksi diri kita, keep innovate. Jadi kita harus coba nih melihat, apa yang salah sama gue? Kenapa customer gue tidak repeat order? Itu kan apa yang terjadi saat ini kan, buka banyak tapi nggak balik ya. Mungkin ada yang salah atau itu harus benar, itu harus dicek lagi kenapa, something happen kah atau apakah. Itu pun terjadi sama saya ya. Jadi kita pernah coba servis, melakukan servis ke customer, tapi customer tidak nggak ada feedback apa-apa, tapi kita kontak Pak, oh ini Mas, oh ya kita maaf. Jadi itu yang penting. Jadi follow up kembali. Saat customer udah poles di kita, terus udah beberapa bulan, terus nggak ada feedback lagi, mungkin bisa kita follow up gimana? Ya ada keluhan atau apa? Kan sebenarnya kan bisnis detailing ini pertanyaan sebenarnya cukup menarik. Banyak mau bertahan gini. Sebenarnya pasti dia akan mengacu, kompetitornya makin banyak. Tapi lihat ya, tukang batu sama tukang meja makin lama makin banyak. Banyak. Dapat pengunjung nggak? Dapat. Nah itu, jadi bagaimana servis kita? Betul. Kalau saya sih ngatnya seperti itu sih. Jadi ya terutama itu ya dari servis, terus juga follow up customer. Ibarat kata, ya kita punya customer ya dibaik-baikin atau ditanya lah. Anggap aja customer itu sahabat kita. Betul. Jadi apa keinginan dia atau keluhan dia ya kita. Betul. Nah dan yang paling penting ialah sekarang
kita menciptakan produk sesuai dengan kebutuhan market. Jangan, kalau dulu saya masih idealisme, saya maunya kerjaan yang mahal gitu, kerjaan yang mahal. Nah sekarang kita juga harus coba match sama kebutuhannya customernya mau apa sih? Kalau customernya mau yang murah ya kita sediain yang murah. Jangan kalau customer enggak, saya nggak ada yang murah Pak. Kalau mahal terus ya mau gimana? Ya mau bagaimana mau bertahan gitu. That's why kita harus match sama customer needs-nya tuh maunya apa sih gitu. Nah itulah yang buat coba. Jadi kebutuhan konsumen itu kita sediain. Dia mulai dari kelas bawah, mau kelas atas, harga bawah, harga premium, sampai harga atas pun pasti sama kayak bank. Bank itu kan dia ada yang namanya apa? Bank retail, terus ada yang dia service ke customer yang medium, ada wealth manajemennya gitu. Makanya kan ada PPR buat yang males ke bank. Kita juga bisa ciptakan seperti itu, produk-produk seperti itu. Jadi kita juga masih bisa survive gitu di sini. Memang kompetitor makin banyak, justru dengan kompetitornya makin banyak, seharusnya retailer yang fokus, store-nya senang karena balik lagi ke kualitinya dia. Kalau kualitinya bagus, semua pasti banyak. Berarti memang ya yang diutamakan itu untuk kita di bagian jasa ini, apalagi untuk detailing, untuk hasil utamakan ya kualitas, quality control. Jadi saat mau selesai pun harus banget ketat untuk quality controlnya. Betul. Jadi customer tuh mau dia semahal apapun masuk kita, hasilnya pasti akan puas begitu. Nah, untuk di jasa auto detailing nih Om, sebaiknya paket apa aja sih yang harus disediain? Dari mulai mungkin dari cucian sampai coating itu. Kalau cuci sih saya menyarankan kita balik ke diri kita masing-masing ya, ke ownernya, customer masing-masing, dan ke pebisnisnya masing-masing, bisnis dari itu sendiri apa dia mau disediain cuci premium atau cuci yang normal biasa ya. Kalau kita di Aska sendiri sih kita menyediakan basic premium wash. Jadi premium wash pun kita ada berbagai macam menu ya. Jadi kita cuci aja menunya ada macam-macam. Iya. Itu dari bawah sampai atas pasti ada. Oke, itu dari cucian doang. Cucian aja. Jadi kita cucinya mau yang cuci premiumnya yang mana kita update. Jadi kita bisa main di situ. Dari mulai segi sampo juga beda-beda nih pasti. Nah, kebanyakan ya untuk retailer sekarang kan kebanyakan ya ada beberapa dia punya change their lifestyle ke detailing, punya merubah kebiasaan create menu. Saya selalu ngomong ke teman-teman saya, lu udah menu belum? Buat menu, cari ide-ide. Karena orang tuh maunya menu, jangan sampai gue beli mie goreng dong. Nggak ada, saya cuma mie goreng dong. Yang pakai telur, nggak pakai telur berapa sama? Jadi harus dibedain. Harus dibedain. Jadi ya saya coba men-trigger teman-teman, ayo kita buat menu, dan kalau bisa sih tidak sering detailing ini kita coba buat bersatu ya. Jadi customer juga respect sama kita, jangan sampai kita juga jos-josan itu kayak memang jos-josan udah pasti lah di kompetisi udah pasti lah ya. Itu aja sih. Ya, jadi seperti biasa ya untuk ini menu-menu yang dibuat ya mulai dari cucian sampai poles pun juga ada menunya. Banyak loh. Ada kita dari mulai poles biasa, kita ada mulai dari express polish, kita ada kita sampai ke complete detailing, sampai ke gold coating, sampai ke premium coating. Kita buat menu-menunya, dan menu pun juga jangan dibuat terlalu banyak tapi simpel, jadi orang bisa lihat. Jadi orang nggak terlalu pusing dengan. Kadang saya lihat menu detailing sampai berlipat-lipat gitu loh. Orang pusing ini apa sih? Kalau ini makanan mungkin jadi decisionnya lama gitu loh. Jadi ya karena balik lagi saya kerja di bank juga. Jadi orang tuh mau yang simple gitu loh. Jadi lihat dulu cek satu, oh gue maunya ini nih. Nah enak kan. Jadi kalau tok bukanya apa gitu. Jadi yang kalau misalnya ada sediaan menu itu jangan lebih simpel. Lebih simpel. Jadi kalau misalnya kita mau beli masuk mau pakai kerjaan apa nih, jadi ya nggak usah dibikin ribet gitu. Iya. Berarti yang simpel tapi pasti. Nah,
ini kan udah ada workshop, misalkan udah bangun workshop, udah ada karyawan. Nah, biaya operasional yang terbesar biasanya apa? Biaya operasional terbesar kalau saya sekarang itu di labor cost. Pegawai. Pegawai. Dan listrik juga dan chemicals itu lumayan besar di coating kita invest banyak. Kenapa di pegawai kita lumayan tinggi karena saya coba hire pegawai yang punya daya saing tinggi terhadap teman-temannya. Jadi pegawai saya juga udah well educated udah terlatih lagi. Ya, berarti penting ya untuk kita memiliki karyawan di auto detailing ini yang memiliki pengetahuan auto detailing. Minimal basic dia udah menguasai. Kalau saya sebenarnya saya punya ada namanya supervisor. Jadi kita di detailing itu ada supervisor. Nah, karena saya balik lagi saya kerja di bank. Saya coba ikutin sistemnya di bank ya. Saya buat MVP, kayak MMP, Manajemen Development Program khusus buat pegawai saya. Jadi pegawai yang dari nggak bisa apa-apa saya didik. Dan itu berlanjut yang ke lain gitu. Jadi dari mulai supervisor ini ngedidik bawahnya sampai bawahnya nanti ngedidik orang-orang lagi. Oke, jadi itu penting juga ya. Penting. Oke, berarti memang dari owner ini ya harus ngerti auto detailing. Iya, betul. Harus. Itu wajib. Nah, ada pertanyaan lagi nih Om. Pengalaman paling tidak menyenangkan saat berbisnis detailing apa? Banyak ada. Yang pertama balik lagi ke bisnis, gue juga pernah melakukan kesalahan, melakukan paint burn mobil Mercy, di bumper. Semua detailer pasti pernah ngalamin yang bikin ngebun. Pernah buat lecet interior BMW kulitnya pernah gitu. Tapi gimana tuh? Kesannya Alhamdulillah balik. Karena aku juga ngomong. Balik lagi gini. Kita kasih understand ke dia, kita tanggung jawab. Yang penting kita tanggung jawab. Dan yang penting as a business owner. Yang penting kita ngomong ke customer, pas saya nonton sama apa. Intinya jujur. Dan lo harus terima konsekuensinya, that's it. Udah. Dia mau marah. Ya, hak dia. Lo suruh ganti itu hak dia. Itu alhamdulillah nggak suruh ganti sih ya. Karena kita customer juga menghargai karena kita jujur atau apa, dia mengakui kesalahannya, mungkin dia juga oh ya udahlah, cuma ini nanti gua ganti sendiri. Iya. Mungkin seperti itu. Tapi kalau kita yang nggak jujur, dia yang customer saat itu udah parah. Justru dia akan marah. Jadi saat melakukan itu kita jujur. Betul. Jadi kalau dibilang melakukan kesalahan ya banyak ya customer yang nggak balik juga ada beberapa. Iya. Lagi ya, itu aja sih. Ada lagi Om selain itu? Itu aja sih paling ya. Customer nggak bayar ada. Ini malah lagi ada Customer kabur, nggak bayar. Ya udahlah, ya. Kelasin. Pasti akan dapat. Amin. Lagi kan. Ya dan biaya tidak seberapa, tapi kita income lebih banyak. Nah, perlu nggak sih Om untuk di bisnis detailing ini sales corporate nih yang nawarin kayak ke showroom atau ke sama KPM kayak gitu, perlu nggak sih? Perlu banget. Perlu ya? Banget. Hanya kita harus hire atau kita cuma kerjasama? Itu pilihan lagi. Tapi kita harus lihat dulu nih sumber daya kita gimana, sumber daya manusianya sanggup nggak? Karena once kita masuk ke sales corporate, kita harus udah sediain teknisi-teknisi yang kita juga yang banyak gitu loh, dan itu juga harus yang benar gitu loh, karena dan tanggung jawabnya ke corporate kan juga lebih besar gitu loh. Gue tidak mau bilang yang retail juga nggak besar ya, cuman kalau yang corporate itu kan akan masuk ke quantity, lo bisa nggak menyelesaikan beberapa puluh mobil atau beberapa ratus mobil dalam sebulan. Ya itu lo harus pertimbangin tuh. Nah, biasanya nih Om, untuk penerimaan mobil yang untuk dikerjakan biasanya saatnya itu berapa? Yang kira-kira proper, maksudnya yang kira-kira bagus nih. Yang bagus. Ini 2 atau 3 atau 4 kira-kira. Kalau menurut saya
balik lagi ke main ke range harga. Range harga. Once kita masuk ke range harga yang premium, biasanya itu satu mobil kita bisa main di angka 4 hari. 4 hari. 4 hari. Itu range. Tapi kalau yang kita polis, kita satu hari itu bisa masuk 2 mobil. Nah, jadi idealnya kalau saya kan pegawai saya 5, saya melihatnya idealnya ialah angka saya di angka 30 sampai 40 mobil per bulan. 30 sampai 40 mobil per bulan. Berarti setelahnya 5 untuk wakilnya bisa jual 3 mobil. Cuman kan tidak seindah kenyataan kan. Soalnya sih ya. Kita balik lagi kita harus ekstra hard work dan kerja keras. Kerja keras ya, awal berlumur. Ya. Oke, berarti memang itu loh. Untuk teman-teman yang mau bertanya lagi silakan 2 pertanyaan lagi ya. 2 pertanyaan lagi, ketik di kolom komentar nanti kita jawab. Nah, untuk kedepannya nih Om, ada rencana buat buka cabang lagi Om? Mau di Kota mana atau masih di Jakarta? Sebenarnya pas Askar launch ini, alhamdulillah sih animonya gede banget ya. Banyak yang udah minta, jujur. Cuman balik lagi, saya belum siapin nih beberapa dokumentasinya apa yang harus kita prepare, karena kan nggak segampang buka aja kita nggak bisa buka. Ini harus ada perhitungan atau perizinannya. Benar, mungkin ada lahannya harus benar terjadi seleksi sama faktor kan nggak enak gitu. Cuman ya alhamdulillah mungkin di bulan-bulan depan kita insya Allah ada satu lagi lah. Sukses terus Bang. Nah, mungkin ada tips kali Om buat teman-teman yang baru mau mulai detailing, kira-kira ada tips apa dari Om Aska? Jadi bisa detailing itu harus seperti ini, jangan ini ya. Gini, saya pernah, apalagi kan di Instagram itu kan ada yang namanya motivation social media. Jadi lakukan hobi yang setiap harinya lo suka. Jadi tagline gue tuh dari awal tuh enjoy detailing. Enjoy detailing. Tagline gue dari awal enjoy detailing. Enjoy detailing. Jadi lo suka dulu kan. Lo suka dulu, and then lo bisa putusin deh. Gue mau terjun di sini atau enggak. Gitu. Jadi gue saranin lo enjoy dulu dan tetap fokus dan konsisten. Nah memang kadang-kadang konsisten kita menurun, tapi coba dimotivasi lagi. Itu aja sih kalau kasih mau. Jadi lebih ke ini ya, jadi menyukai pekerjaan kita, apalagi di bisnis detailing harus benar-benar suka. Kalau kita udah suka, fokuskan. Betul. Fokuskan ya benar-benar jalankan ya. Balik lagi kalau udah buka bisnis auto detailing ya harus dari mulai segi pelayanannya juga harus kualitasnya harus dijaga. Dan menunya juga harus dilengkapi betul loh. Jadi dari mulai harga bawah sampai harga tengah sampai atas pun kita sama bersih lah ya. Jadi kayak one stop service nih. Jadi kalau mau ya ada belum poles ini, ada mau poles murah ada. Karena gini, karena dari yang murah dia akan mencoba yang mahal. Upgrade. Kayak kita di mesin juga upgrade. Poles begini ya. Kalau coating kayak gimana sih lah? Gitu loh. Jangan sampai kita miss, kita punya customer seperti ini. Nah, ada pertanyaan lagi, bagaimana menentukan value bisnis detailing? Wah, ini nih, ngetes nih value gitu. Ini value ini maksudnya kalau gua bahas brand repositioning nih, asik gitu. Gini, value tuh apa ya? Ada yang menciptakan, sering ke coach training marketing gue value multiply sama leverage. Jadi value itu penting. Yang menentukan value itu apa sih? Brand. Lu harus create brand lo. Nah, jadi gini, merek terkadang kenapa brand itu apa sih? Brand itu unsurnya banyak juga, kayak desain brand lo seperti apa, bentuk brand lo seperti apa. Kalau
gua Aska. Gua bayar mahal untuk buat create gua punya logo. Aska. Desainnya sih. Orang mungkin lihatnya begitu, tapi udah enak kan sekarang Askanya kan dilihat kan. Nah, itu kita buat logo kita. Nah, untuk naikin brand gak gampang. Nggak gampang. Saya baru ngomong. Gak gampang. Perlu proses untuk naikin brand jadi cepat, gak gampang. Gua kasih contoh Gojek. Gojek itu bikin bisnis seperti ini gak gampang. Dia tunggu 3 tahun sampai 4 tahun untuk jadi seperti ini. Namanya apa? Momentum media. Jadi once lo sambil create lo punya brand dan lo bagusin brand lo, ya lo tinggal tunggu momentum sampai lo bisnis lo naik bikin apa. Gitu aja. Berarti sambil berjalannya kita bangun brand. Oh, Itu iya. itu juga perlu. Iya. Apalagi promosi sosial media, Iya. apalagi kalau kita punya YouTube gitu. Iya. YouTube itu salah satu mempromosikan brand yang kita punya. Betul. Jadi itu penting. Jadi buat teman-teman ya itu. Soalnya kalau mau ngomongin value tuh nanti gua bahas segmenting, targeting, positioning nanti lo bingung lagi. Presenter yang perbankan lagi. Oke. Mungkin ada tambahan lagi Om sebelum kita closing dan buat teman-teman ini mungkin dari Om Aska ada tambahan buat teman-teman silakan. Oke, pertama-tama saya mau ucapkan terakhir nih, terima kasih udah di-invite oleh Sonar Indonesia, Edi. Mudah-mudahan ini jadi jalur kita silaturahmi terus-menerus ya. Amin, amin, amin. Thank you udah datang. Dan mudah-mudahan juga retailing di Indonesia sih, gue berharap sih makin naik stratanya dan makin dihargai oleh customer. Jadi customer udah kayak dokter menghargai dokter, dia menghargai tukang poles gitu. Kalau polisi itu sebenarnya dokter mobil ya. Dokter mobil dong, iya dong. Once lo punya Porsche, dipegang sembarang orang hati-hati. Hati-hati, bisa botak atau bisa botak. Gitu. Jadi cita-cita gue ialah kalau misalkan lo melihat mobil wet look, mesti tuh bayar. Kalau mau beli itu kecuali orang Bayar lo nggak boleh lo pegang-pegang, hati-hati ya. Itu yang belum ada sih dari Iya, di dalam itu harus dihargai. Betul. Apalagi memiliki mobil yang mewah, satu motor itu harus dihargai. Terus apa lagi Om? Ya, semoga retailer kita makin bersatu. Kita saatnya lagi bukan satu sama lain, bukan individualis, tapi kita collaborate. Dimana kita kalau dari contohnya kayak gue sama Edi udah gitu. Yang lain mau undang gue gitu. Iya. Apa Ya, jangan detailing ini jangan dibikin sebuah persaingan yang bermusuhan, tapi bersaing secara sehat dan betul. berguyup lah. Betul. Sama-sama di Detailing Indonesia itu harus nomor satu. Betul. Oke, sekian untuk podcast kali ini. Tunggu podcast kita selanjutnya di episode selanjutnya ya. Hah? Di episode 5. Di episode 5. Episode 5. Tunggu aja. Nanti kita Siap. bahas lagi. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah gabung. Enjoy detailing. Enjoy the day. Thank you.